Abdul Rauf Suhud. Abdul Rauf Suhud lahir di Batavia pada tanggal 2 bulan Maret tahun 1920. Suhud bersekolah di Technische Hochschule, Bandung pada tahun 1939. Pada tahun 1976, Suhud terpilih menjadi Ketua Otorita Asahan. Pada tahun 1978 sampai 1983, ia dilantik menjadi Menteri Perindustrian dalam Kabinet Pembangunan III. Ia juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Aneka Tambang, Pertamina, Indonesia Finance Corporation, dan konsultan teknik PT Freeport. Abdul Rauf Suhud meninggal pada tanggal 7 bulan Juni tahun 2014 di usia 94 tahun. Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 bulan Juni tahun 1914. Wahid Hasyim anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari. Wahid Hasyim juga merupakan ayah dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Wahid Hasyim menimba ilmu agama di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah. Pada usia 21 tahun, ia membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan. Wahid Hasyim memadukan pola pengajaran pesantren yang berfokus pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, juga diajari bahasa Inggris dan Belanda. Praktik sistem ini pertama sekali dilakukan di Madrasah Nizamiyah. Pada usia 25 tahun, Wahid Hasyim bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat MIAI, Federasi Organisasi Massa dan Partai Islam. Wahid Hasyim terpilih menjadi ketua MIAI. Pada masa Jepang berkuasa, pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 1943, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi ketua Masyumi menggantikan MIAI. Wahid Hasyim merintis pembentukan Barisan Hizbullah untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1944, Wahid Hasyim mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim merupakan tokoh yang mengusulkan perubahan rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama berturut-turut dalam Kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman. Wahid Hasyim meninggal dunia pada tanggal 19 bulan April tahun 1953. Wahid Hasyim dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Abdullah Ahmad. Dr. Haji Abdullah Ahmad lahir di Padang, Panjang pada tahun 1878. Ia merupakan anak dari Haji Ahmad dan ibunya berasal dari Bengkulu. Abdullah bersekolah di sekolah pemerintah dan memperoleh ilmu agama dari ayahnya. Pada tahun 1895, Abdullah Ahmad pergi ke Mekah dan kembali ke Indonesia pada tahun 1899. Sekembalinya dari Mekah, ia mengajar di Padang Panjang. Selain mengajar, ia banyak menulis mengenai pemikiran pembaruan yang dipublikasikan di majalah Al-Imam di Singapura dan Al-Ittihad di Kairo. Pada tahun 1906, Abdullah Ahmad menjadi guru di Padang. Di Padang, ia mendirikan Jemaah Adabiyah. Pada tahun 1909, Abdullah Ahmad membuka sekolah adabiyah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak pedagang di Padang. Pada tahun 1911, Abdullah Ahmad mendirikan majalah Al-Munir yang terbit di Padang pada tahun 1913. Dia mendirikan majalah berita Al-Akbar. Pada tahun 1914, ia terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan di Padang. Pada tahun 1916,
menjadi redaktur bidang agama majalah Al-Islam yang diterbitkan oleh Serikat Islam di Surabaya. Abdullah Ahmad juga berperan aktif dalam kegiatan Jong Sumatranean Bond. Pada tahun 1926, pada konferensi khilafah di Kairo, Abdullah Ahmad diberi gelar kehormatan dalam bidang agama sebagai Doktor Fiddin dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Abdullah Ahmad meninggal di Kampung Jati, Padang pada tanggal 2 bulan November tahun 1933 pada umur 55 tahun. Abdurrahman Wahid, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 bulan September tahun 1940. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim dan ibunya Nyonya Hajah Solehah. Abdurrahman Wahid belajar di SD Kris, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Pada tahun 1954 ia masuk SMP. Pada tahun 1957 Gus Dur pindah ke Magelang, belajar di pesantren Tegal Rejo. Gus Dur juga menuntut ilmu di pesantren Tembak Beras, Fakultas Syariah Al-Azhar University, Kairo, Mesir, dan Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, Irak. Pada tahun 1974, Gus Dur menjadi guru di pesantren Tambak Beras. Pada tahun 1975, Wahid menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Azhari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Pada tahun 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1985, Soeharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional pada tahun 1989. Musyawarah Nasional pada tahun 1994, Gus Dur tetap terpilih sebagai Ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Pada bulan Juli tahun 1998, Gus Dur menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat. Pada tanggal 7 bulan Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada bulan Juni tahun 1999, PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 1999, secara resmi Abdurrahman Wahid menjadi calon presiden. Akhirnya, pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia yang keempat dengan 373 suara. Pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2001, Gus Dur digantikan oleh Presiden Megawati. Abdurrahman Wahid meninggal pada hari Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.